Di sebuah masa ketika para hakim memerintah Israel, masa yang dikenal penuh ketidakstabilan, di mana setiap orang cenderung hidup menurut apa yang benar di matanya sendiri, terdapat sebuah kota kecil bernama Betlehem. Nama Betlehem berarti rumah roti, sebuah tempat yang seharusnya identik dengan kelimpahan, hasil panen, dan kehidupan. Namun ironisnya, pada masa itu, justru kelaparan melanda tanah tersebut. Langit seperti tertutup. Hujan yang biasanya turun pada musimnya seakan enggan menyentuh bumi. Tanah mengeras, retak, dan kehilangan kesuburannya. Ladang-ladang yang dulu hijau kini berubah menjadi hamparan kering berwarna coklat pucat. Gandum tidak bertumbuh seperti seharusnya, dan pohon-pohon zaitun pun meranggas. Ternak mulai kurus, dan persediaan makanan semakin menipis dari hari ke hari. Di tengah situasi itu, hiduplah seorang pria bernama Elimeleh. Namanya memiliki arti yang indah, Allahku adalah Raja. Bersama istrinya, Naomi, yang berarti menyenangkan atau manis, dan kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan Kilion, ia berusaha menjalani kehidupan di tengah krisis yang semakin menekan. Hari demi hari, Naomi melihat dapur mereka semakin kosong. Gandum yang tersisa hanya cukup untuk beberapa waktu. Setiap kali ia menyiapkan makanan, porsinya semakin sedikit. Sebagai seorang ibu, ia merasakan kecemasan yang dalam, bukan hanya untuk dirinya, tetapi terutama untuk anak-anaknya. Ia menyaksikan tubuh mereka perlahan melemah, sementara harapan akan perubahan keadaan tampak semakin jauh. Elimeleh pun bergumul dalam diam. Sebagai kepala keluarga, ia memikul tanggung jawab besar. Ia tahu bahwa tetap tinggal di Betlehem berarti menghadapi risiko kelaparan yang bisa merenggut nyawa keluarganya. Namun pergi bukanlah keputusan yang mudah. Tanah itu bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah tanah perjanjian, warisan dari nenek moyang mereka, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kenyataan di depan mata begitu keras. Kelaparan tidak mengenal kesetiaan emosional terhadap tanah. Ia menuntut tindakan. Kabar mulai tersebar tentang negeri Moab, sebuah wilayah di sebelah timur Laut Mati. Di sana, konon, masih tersedia makanan. Tanahnya tidak mengalami kekeringan separah Betlehem. Orang-orang mulai membicarakan kemungkinan untuk pergi ke sana, setidaknya untuk sementara waktu, hingga keadaan membaik. Namun Moab bukanlah tempat yang biasa bagi orang Israel. Negeri itu memiliki sejarah yang rumit dan seringkali dipenuhi ketegangan dengan bangsa Israel. Secara budaya dan rohani, mereka berbeda. Pergi ke Moab berarti keluar dari zona aman, memasuki wilayah yang asing,
bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara iman. Malam demi malam, Elimeleh memikirkan pilihan itu. Ia memandang wajah Naomi yang lelah, dan anak-anaknya yang semakin kurus. Di satu sisi, ia tahu risiko rohani dan identitas jika tinggal terlalu lama di negeri asing. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kebutuhan paling mendasar, bertahan hidup. Akhirnya, keputusan itu diambil. Dengan hati yang berat, Elimeleh mengajak keluarganya meninggalkan Betlehem. Mereka mengemas barang-barang seadanya, apa yang masih tersisa dari kehidupan mereka. Tidak banyak yang bisa dibawa. Perjalanan ke Moab bukanlah perjalanan singkat atau mudah. Mereka harus melewati medan yang berat, panas yang menyengat, dan ketidakpastian yang membayangi setiap langkah. Saat mereka melangkah keluar dari kota, mungkin Naomi sempat menoleh ke belakang. Betlehem, rumah mereka, perlahan menjauh. Di sanalah kenangan mereka tertinggal, tawa, harapan, dan kehidupan yang dulu terasa stabil. Kini semuanya berubah. Perjalanan itu bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga sebuah langkah iman. Meskipun mungkin saat itu terasa lebih seperti langkah putus asa. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus terus berjalan. Sesampainya di Moab, mereka memasuki dunia yang berbeda. Bahasa yang terdengar asing, kebiasaan yang tidak sama, dan orang-orang yang tidak mereka kenal. Mereka adalah pendatang, orang luar, yang harus memulai dari nol di tanah yang bukan milik mereka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Keputusan yang tampak seperti sekadar upaya bertahan hidup itu ternyata menjadi awal dari sebuah kisah besar yang sedang dirancang oleh Tuhan. Di tengah kelaparan, perpindahan, dan ketidakpastian, Tuhan tidak diam. Ia bekerja dalam cara yang seringkali tidak langsung terlihat. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah keluarga yang mencari makanan. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka, dan bahkan berdampak jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan saat itu. Dan di sanalah, di tanah asing bernama Moab, babak baru dari kisah Naomi, dan seseorang yang kelak bernama Ruth, akan segera dimulai. Awalnya, kehidupan di Moab terasa seperti jawaban atas pergumulan mereka. Tanah itu memang tidak dilanda kelaparan seperti Betlehem. Ada makanan, ada pekerjaan, dan ada harapan untuk memulai kembali. Perlahan, keluarga Elimeleh mulai menata hidup di negeri asing itu. Hari-hari yang dulu penuh kekhawatiran kini sedikit lebih tenang. Naomi bisa kembali memasak tanpa harus membagi makanan dalam porsi yang sangat kecil. Mahlon dan Kilion tumbuh menjadi pria muda. Waktu berjalan, dan tanpa terasa, Moab yang awalnya hanya tempat persinggahan mulai terasa seperti rumah. Namun, di balik ketenangan itu, badai lain sedang menunggu. Tidak ada peringatan panjang. Tidak ada tanda yang jelas. Tiba-tiba, Elimeleh, pemimpin keluarga itu, meninggal dunia. Kehilangan itu menghantam Naomi dengan keras. Di tanah asing, tanpa keluarga besar, tanpa perlindungan yang biasa ia miliki di Betlehem, ia kini menjadi seorang janda. Rasa aman yang sempat ia rasakan perlahan runtuh. Ia harus menghadapi kenyataan baru, hidup tanpa suami, tanpa penopang utama dalam keluarganya. Namun Naomi tidak sendiri.
ia masih memiliki kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Dalam budaya saat itu, anak laki-laki adalah penerus, pelindung, dan masa depan keluarga. Selama mereka ada, Naomi masih memiliki alasan untuk bertahan. Seiring waktu, kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Mahlon menikahi Rut, dan Kilion menikahi Orpa. Dua perempuan ini kini menjadi bagian dari keluarga Naomi. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kehilangan suaminya, Naomi merasakan secercah penghiburan. Rumahnya kembali terisi. Ada tawa, ada percakapan, ada kehidupan yang perlahan pulih dari luka. Rut dan Orpa bukan hanya menantu, mereka menjadi seperti anak perempuan baginya. Tahun demi tahun berlalu. Mereka hidup bersama di Moab, mencoba melanjutkan kehidupan yang tersisa. Naomi mungkin mulai berpikir bahwa meskipun ia kehilangan suami, Tuhan masih memberinya keluarga. Namun, kenyataan berkata lain. Tanpa diduga, tragedi kembali datang, dan kali ini lebih menyakitkan. Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki Naomi, meninggal dunia. Seketika, dunia Naomi runtuh. Ia kehilangan suami, dan sekarang, ia kehilangan kedua anaknya sekaligus. Tidak ada yang tersisa. Rumah yang dulu kembali hidup kini dipenuhi kesunyian. Tawa yang dulu terdengar kini hilang. Yang tersisa hanyalah 3 perempuan, Naomi, Rut, dan Orpa, semuanya janda, semuanya menghadapi masa depan yang tidak pasti. Bagi Naomi, ini bukan sekadar kehilangan orang-orang yang ia kasihi. Ini adalah kehilangan arah hidup. Dalam konteks zamannya, tanpa suami dan tanpa anak laki-laki, seorang perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Lebih dari itu, luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia mungkin mulai bertanya dalam diam, "Kenapa semua ini terjadi? Bukankah kami hanya ingin bertahan hidup? Apakah Tuhan meninggalkan aku?" Kesedihan itu tidak hanya datang sekali, tetapi bertubi-tubi, seperti gelombang yang tidak memberi waktu untuk pulih. Setiap kali ia mencoba berdiri, pukulan lain datang menjatuhkannya kembali. Rut dan Orpa pun merasakan duka mereka sendiri. Mereka kehilangan suami, orang yang menjadi masa depan mereka. Namun mereka juga melihat penderitaan Naomi, ibu mertua yang kini benar-benar sendirian. Hari-hari di Moab tidak lagi sama. Tempat yang dulu menjadi pelarian dari kelaparan kini berubah menjadi tempat kenangan pahit. Setiap sudut mungkin mengingatkan Naomi pada apa yang telah hilang. Di titik inilah, Naomi berada dalam keadaan paling rapuh dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa ia pegang. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan dari kekuatannya sendiri. Namun justru di tengah kehancuran total itulah, sebuah arah baru mulai terbentuk, meskipun Naomi sendiri belum menyadarinya. Karena terkadang, ketika semua yang kita miliki diambil, itu bukan akhir dari cerita. Melainkan awal dari cara Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Hari-hari di Moab terasa semakin berat bagi Naomi. Bukan karena kekurangan makanan seperti dulu di Betlehem, tetapi karena kekosongan di hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Setiap pagi ia bangun dengan kenyataan yang sama. Suaminya telah tiada, kedua anaknya telah pergi,
dan masa depannya tampak gelap. Moab yang dulu menjadi tempat harapan kini berubah menjadi tempat luka. Di tengah kesunyian itu, sebuah kabar mulai terdengar. Kabar itu sederhana, tetapi membawa secercah terang. Tuhan telah memperhatikan umatnya di Betlehem dan memberi mereka makanan kembali. Tanah yang dulu kering kini kembali subur. Kelaparan telah berakhir. Kabar itu menusuk hati Naomi. Betlehem, rumah roti, tempat yang dulu ia tinggalkan demi bertahan hidup, kini justru menjadi tempat di mana kehidupan kembali tersedia. Ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hatinya. Bukan sekadar keinginan untuk berpindah tempat, tetapi kerinduan untuk kembali ke tanah asalnya, kembali ke akar hidupnya, mungkin juga kembali kepada Tuhan yang selama ini terasa jauh di tengah penderitaannya. Namun keputusan itu tidak mudah. Naomi tidak lagi seperti dulu ketika ia meninggalkan Betlehem bersama suami dan anak-anaknya. Dulu ia pergi dengan harapan akan masa depan. Sekarang, ia hanya membawa kehilangan. Ia pergi dalam keadaan penuh, dan akan kembali dalam keadaan kosong. Meski begitu, ia tahu satu hal, tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di Moab. Akhirnya, Naomi memutuskan untuk pulang. Ia bangkit, menguatkan dirinya, dan mulai bersiap untuk perjalanan panjang kembali ke Betlehem. Rut dan Orpa, kedua menantunya, berdiri di sisinya. Mereka telah melalui duka bersama, dan kini harus menghadapi keputusan yang akan menentukan arah hidup mereka masing-masing. Perjalanan itu dimulai dengan langkah yang berat. Bukan hanya karena jarak yang harus ditempuh, tetapi karena setiap langkah terasa seperti meninggalkan kenangan. Kenangan tentang suami, tentang anak-anak, tentang kehidupan yang pernah mereka miliki di Moab. Di tengah perjalanan, Naomi mulai memikirkan sesuatu yang penting. Ia menatap Rut dan Orpa, dua perempuan muda yang masih memiliki masa depan. Berbeda dengan dirinya yang sudah lanjut usia dan merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan, mereka masih punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Hatinya tergerak. Dengan kasih yang tulus, Naomi berkata kepada mereka agar kembali ke rumah ibu mereka masing-masing. Ia tidak ingin mereka terikat pada dirinya yang sudah tidak memiliki apa-apa. Ia tidak ingin masa depan mereka ikut tenggelam bersama kepahitannya. Kata-kata itu bukan keluar dari hati yang dingin, tetapi dari hati yang penuh kasih, meskipun sedang hancur. Ia memberkati mereka, mendoakan mereka menemukan suami baru, kehidupan baru, dan masa depan yang lebih baik. Saat itu, suasana menjadi sangat emosional. Rut dan Orpa menangis. Mereka tidak ingin meninggalkan Naomi. Mereka telah menjadi satu keluarga, terikat oleh kasih dan penderitaan yang sama. Pergi berarti berpisah, dan itu bukan hal yang mudah. Namun Naomi bersikeras. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Ia tidak ingin mereka ikut menanggung beban yang sama. Baginya, melepaskan mereka adalah bentuk kasih yang paling tulus. Perjalanan itu pun terhenti sejenak, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena pergumulan hati. Di titik itu, keputusan besar harus diambil. Apakah Rut dan Orpa akan kembali ke masa lalu mereka di Moab? Atau melanjutkan perjalanan bersama Naomi menuju masa depan yang belum jelas di Betlehem? Naomi berdiri di persimpangan hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi kedua menantunya.
Ia tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Namun satu hal mulai terlihat, meskipun hatinya penuh luka, Tuhan sedang menuntunnya kembali, langkah demi langkah, menuju sesuatu yang baru. Dan keputusan yang akan diambil setelah ini akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Perjalanan menuju Bethlehem belum terlalu jauh ketika langkah mereka akhirnya terhenti. Bukan karena jalan yang sulit, tetapi karena hati yang berat. Di tengah jalan yang sunyi, di antara debu dan angin yang berhembus pelan, Naomi tahu, ini adalah saatnya mengambil keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Ia memandang Ruth dan Orpa, dua perempuan muda yang berdiri di sampingnya. Mereka bukan lagi sekadar menantu. Mereka adalah bagian dari hidupnya, saksi dari segala penderitaan yang telah ia lalui. Bersama mereka, ia pernah tertawa, menangis, dan bertahan di tengah kehilangan. Namun justru karena itulah, Naomi harus jujur. Dengan suara yang penuh emosi, ia kembali berkata kepada mereka, "Pulanglah, anak-anakku, kembali ke rumah ibumu." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang memotong ikatan yang telah terjalin begitu dalam. Naomi tidak ingin mereka ikut berjalan dalam ketidakpastian. Ia tahu apa yang menantinya di Bethlehem, bukan kemuliaan, bukan kenyamanan, melainkan kehidupan sederhana yang mungkin penuh perjuangan. Ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan. Ia bahkan berkata dengan jujur, hampir putus asa. "Apakah aku masih punya harapan untuk memberimu masa depan? Sekalipun aku menikah lagi malam ini dan mempunyai anak laki-laki, apakah kamu akan menunggu mereka sampai dewasa?" Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tetapi untuk menyadarkan. Naomi ingin mereka melihat kenyataan, tidak ada jaminan masa depan jika mereka tetap bersamanya. Air mata mulai jatuh. Orpa dan Ruth tidak bisa menahan perasaan mereka. Mereka menangis keras. Hati mereka terbelah antara kasih kepada Naomi dan masa depan mereka sendiri. "Aku akan ikut denganmu," mungkin itulah keinginan terdalam mereka berdua saat itu. Namun Naomi tetap bersikeras. "Tidak, anak-anakku, kembalilah. Hidupku terlalu pahit untuk kamu ikut menanggungnya." Ada keheningan sejenak setelah kata-kata itu diucapkan. Hanya suara angin dan isak tangis yang terdengar. Orpa berdiri diam. Wajahnya basah oleh air mata. Ia mencintai Naomi, itu jelas. Tetapi di dalam hatinya, ada pergumulan yang tidak kalah kuat, tentang masa depan, tentang kehidupan yang masih mungkin ia jalani jika ia kembali. Akhirnya, dengan berat hati, Orpa melangkah mendekat kepada Naomi. Ia memeluknya erat, mungkin lebih erat dari sebelumnya. Pelukan itu bukan sekadar perpisahan, tetapi ungkapan kasih, rasa terima kasih, dan kesedihan yang mendalam. Lalu, perlahan, Orpa melepaskan pelukannya. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya berbalik arah, kembali ke Moab, kembali ke kehidupannya yang lama. Tidak ada yang salah dengan keputusannya. Itu adalah pilihan yang manusiawi. Namun di sisi lain, seseorang masih berdiri. Ruth. Ia tidak bergerak. Naomi melihatnya, dan mencoba sekali lagi. "Lihatlah, iparmu telah kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah juga bersamanya."
Namun kali ini, jawaban yang keluar dari mulut Ruth bukan sekadar tangisan, melainkan tekad. Dengan suara yang penuh keyakinan, Ruth berkata, "Jangan desa aku meninggalkan engkau atau pulang dengan tidak mengikuti engkau." Ia melangkah lebih dekat kepada Naomi. "Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Kata-kata itu menggema di tengah kesunyian. Itu bukan sekadar janji biasa. Itu adalah keputusan hidup. Ruth tidak hanya memilih untuk tetap bersama Naomi, ia memilih meninggalkan segalanya, tanah kelahirannya, budayanya, bahkan masa depannya yang mungkin lebih pasti di Moab. Ia memilih jalan yang tidak pasti, demi kesetiaan. "Di mana engkau mati, aku pun akan mati, dan di sanalah aku akan dikuburkan." Tidak ada keraguan dalam suaranya. Naomi terdiam. Ia tidak lagi mencoba membujuk. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ruth, sebuah keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Di titik itu, perjalanan mereka berubah. Kini hanya ada dua orang yang melanjutkan perjalanan, Naomi yang penuh luka, dan Ruth yang penuh kesetiaan. Di belakang mereka, Moab perlahan menjauh. Di depan mereka, Betlehem menanti, dengan segala ketidakpastiannya. Namun satu hal telah pasti. Ikatan antara Naomi dan Ruth bukan lagi sekadar hubungan keluarga, melainkan sebuah perjalanan iman yang akan mengubah sejarah. Setelah perpisahan itu, jalan yang mereka tempuh terasa berbeda. Kini hanya ada dua orang yang melanjutkan perjalanan, Naomi dan Ruth. Tidak ada lagi Orpa di sisi mereka. Tidak ada lagi kehidupan lama yang bisa mereka tuju kembali. Yang ada hanyalah langkah ke depan, menuju Betlehem, dengan segala ketidakpastian yang menanti. Naomi berjalan dengan hati yang masih berat. Luka kehilangan belum sembuh, bahkan mungkin masih terasa sangat segar. Ia tidak banyak berbicara. Pikirannya dipenuhi kenangan, tentang suaminya, tentang anak-anaknya, tentang semua yang telah hilang. Namun di sampingnya, Ruth tetap setia melangkah. Keputusan yang ia ambil bukan keputusan sesaat. Ia tidak sekadar terbawa emosi ketika menolak meninggalkan Naomi. Setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bukti dari pilihannya. Pilihan untuk tetap tinggal, untuk setia, untuk berjalan bersama seseorang yang bahkan tidak bisa menjanjikan apapun. Ruth meninggalkan Moab, tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh, tempat di mana ia memiliki identitas dan kemungkinan masa depan yang lebih jelas. Ia juga meninggalkan keluarganya, kebiasaannya, dan segala sesuatu yang familiar baginya. Ia memilih menjadi orang asing. Di Betlehem nanti, Ruth bukan siapa-siapa. Ia bukan orang Israel. Ia tidak memiliki status, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki jaminan diterima oleh masyarakat. Bahkan secara budaya, orang Moab sering dipandang rendah oleh bangsa Israel. Namun semua itu tidak menghentikannya. Kesetiaan Ruth bukan kesetiaan yang mudah. Ini adalah kesetiaan yang menuntut pengorbanan. Ia tidak mengikuti Naomi karena keuntungan. Ia tidak berjalan karena ada jaminan masa depan. Ia tetap tinggal justru ketika semua alasan untuk pergi terlihat lebih masuk akal. Di sepanjang perjalanan,
Mungkin Ruth melihat Naomi yang diam dan penuh beban. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sedang berada dalam titik terendah hidupnya. Dan disitulah kesetiaan Ruth menjadi semakin nyata. Ia tidak hanya hadir di saat mudah, tetapi tetap tinggal di saat paling sulit. Tanpa banyak kata, kehadirannya sudah menjadi kekuatan. Mungkin Ruth membantu membawa barang. Mungkin ia memperhatikan Naomi ketika berjalan. Mungkin ia hanya berjalan di sampingnya dalam diam. Namun semua itu cukup untuk menunjukkan satu hal. Ia tidak akan meninggalkan Naomi. Kesetiaan seperti ini jarang terlihat. Di dunia yang seringkali memilih apa yang menguntungkan, Ruth memilih apa yang benar. Di saat orang lain mungkin akan mengambil jalan yang lebih aman, ia justru mengambil jalan yang penuh risiko, demi kasih dan komitmen. Lebih dari itu, keputusan Ruth bukan hanya tentang Naomi. Tanpa sepenuhnya ia sadari, ia juga sedang memilih Tuhan. Ketika ia berkata, "Allahmulah Allahku," itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah penyerahan hidup. Ia meninggalkan Allah-Allah Moab dan memilih untuk percaya kepada Tuhan yang disembah Naomi, Tuhan Israel. Ia melangkah dalam iman, meskipun ia belum melihat hasilnya. Perjalanan itu mungkin panjang dan melelahkan. Matahari terik di siang hari, udara dingin di malam hari, dan jalan yang tidak selalu mudah dilalui. Tetapi Ruth tidak mundur. Ia terus berjalan bersama Naomi menuju Betlehem. Dan di balik setiap langkah itu, ada sesuatu yang sedang dibentuk, sebuah karakter yang kuat, sebuah kesetiaan yang murni, dan sebuah iman yang nyata. Ruth mungkin belum tahu bahwa pilihannya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia belum tahu bahwa kesetiaannya akan membawanya ke dalam rencana Tuhan yang jauh lebih besar, bahkan sampai menjadi bagian dari garis keturunan Raja Daud. Namun satu hal sudah jelas. Kesetiaan Ruth di tengah ketidakpastian bukanlah sesuatu yang sia-sia. Karena seringkali, justru di saat seseorang memilih untuk tetap setia ketika tidak ada jaminan apapun, disitulah Tuhan mulai bekerja dengan cara yang luar biasa. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka mendekati Betlehem. Kota kecil yang pernah ditinggalkan Naomi kini kembali terlihat di hadapannya. Jalan-jalan yang dulu ia kenal, ladang-ladang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, semuanya terasa begitu dekat, namun sekaligus begitu berbeda. Langkah Naomi melambat. Bukan karena lelah semata, tetapi karena hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia kembali ke tempat asalnya, tetapi bukan sebagai orang yang sama. Dulu ia pergi bersama suami dan kedua anaknya, dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kini ia kembali hanya dengan seorang menantu, membawa kisah kehilangan yang begitu dalam. Ketika mereka akhirnya masuk ke Betlehem, kehadiran mereka segera menarik perhatian. Kota itu tidak besar. Orang-orang saling mengenal. Dan wajah Naomi, meskipun telah berubah oleh waktu dan penderitaan, masih bisa dikenali. Bisik-bisik mulai terdengar. Bukankah ini Naomi? Ada keterkejutan dalam suara mereka. Mereka mengingat Naomi yang dulu, perempuan yang hidupnya penuh, yang pergi bersama keluarga. Namun yang mereka lihat sekarang adalah seseorang yang tampak berbeda, lebih lelah, lebih tua, dan menyimpan kesedihan yang dalam. Naomi mendengar suara-suara itu.
Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia berbicara, bukan dengan nada gembira, tetapi dengan kejujuran yang pahit. "Jangan sebut aku Naomi," katanya. "Panggillah aku Mara." Naomi berarti menyenangkan atau manis. Tetapi Mara berarti pahit. Dengan kata lain, ia sedang berkata, "Aku bukan lagi orang yang sama." Ia melanjutkan dengan suara yang berat, "Aku pergi dengan penuh, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan kosong." Kalimat itu menggambarkan seluruh isi hatinya. Ia tidak menyangkal masa lalunya. Ia tahu bahwa dulu ia memiliki segalanya, suami, anak-anak, harapan. Tetapi sekarang, semua itu telah hilang. Dalam pandangannya, hidupnya telah berubah dari kelimpahan menjadi kekosongan. Ia bahkan merasa seolah-olah Tuhan sendiri telah mengizinkan semua ini terjadi dalam hidupnya. "Untuk apa kamu menyebut aku Naomi?" katanya lagi. "Jika Tuhan telah membuat aku sangat pahit." Kata-kata itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah ungkapan hati yang terluka. Naomi tidak sedang berpura-pura kuat. Ia jujur dengan apa yang ia rasakan. Ia tidak menutupi kesedihannya di hadapan orang-orang. Ia datang apa adanya. Seorang perempuan yang hancur, yang tidak lagi memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang mungkin tidak ia sadari. Ia tidak benar-benar kembali dalam keadaan kosong. Di sampingnya, berdiri Ruth, seorang perempuan Moab, yang telah meninggalkan segalanya demi tetap bersama Naomi. Seorang yang setia ketika tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Seorang yang akan segera menjadi bagian penting dalam pemulihan hidup Naomi. Tetapi saat itu, Naomi belum melihatnya sebagai berkat. Yang ia lihat hanyalah kehilangan. Yang ia rasakan hanyalah kepahitan. Namun seringkali, ketika hati manusia dipenuhi luka, sulit untuk melihat apa yang masih tersisa. Meski begitu, waktu kedatangan mereka bukanlah kebetulan. Mereka tiba di Betlehem tepat pada awal musim panen jelai. Tanah yang dulu kering kini kembali menghasilkan. Ladang-ladang mulai dipenuhi pekerja. Kehidupan perlahan bergerak kembali. Dan tanpa disadari Naomi, musim baru itu bukan hanya terjadi di ladang, tetapi juga akan segera terjadi dalam hidupnya. Kepahitan yang ia rasakan bukanlah akhir dari cerita. Karena di tengah pengakuannya bahwa ia kosong, Tuhan sedang menyiapkan cara untuk mengisinya kembali, bukan dengan hal yang sama seperti dulu, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama di Betlehem tidak mudah bagi Naomi dan Ruth. Mereka tidak memiliki ladang, tidak memiliki harta, dan tidak ada sumber penghasilan yang pasti. Kehidupan harus dimulai dari nol. Namun di tengah keterbatasan itu, Ruth tidak tinggal diam. Dengan kerendahan hati, ia berkata kepada Naomi bahwa ia akan pergi ke ladang untuk memungut jelai, mengumpulkan bulir-bulir gandum yang tertinggal setelah para penuai selesai bekerja. Itu adalah hak bagi orang miskin, orang asing, dan para janda, sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan kepada Israel. Ruth tahu posisinya. Ia adalah orang asing. Ia tidak memiliki hak istimewa. Ia tidak bisa memilih pekerjaan yang mudah.
Namun ia bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Naomi. Pagi itu, Rut berjalan menuju ladang. Matahari mulai terbit, menyinari hamparan gandum yang menguning. Para pekerja sudah mulai memanen. Suasana ladang hidup dengan aktivitas. Suara sabit memotong batang, langkah kaki para penuai, dan percakapan di antara mereka. Rut melangkah dengan hati-hati. Ia tahu dirinya berbeda. Ia bukan bagian dari mereka. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah seorang pendatang, seseorang yang harus berharap pada belas kasihan orang lain. Namun ia tidak mundur. Ia mulai memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal di tanah, pekerjaan yang sederhana, tetapi melelahkan. Ia harus membungkuk berulang kali, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Panas matahari semakin terasa, tetapi Rut tetap bekerja. Ia tidak mengeluh. Ia tidak mencari perhatian. Ia hanya fokus melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tanpa ia sadari, ladang tempat ia bekerja bukanlah ladang biasa. Itu adalah ladang milik Boas. Boas adalah seorang pria terpandang di Betlehem, kaya, dihormati, dan dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Lebih dari itu, ia adalah kerabat dari keluarga Elimelech, suami Naomi. Namun bagi Rut, semua itu belum berarti apa-apa. Ia tidak datang dengan rencana besar. Ia tidak tahu siapa pemilik ladang itu. Ia hanya datang untuk bekerja, untuk bertahan hidup. Ketika Boas datang ke ladangnya hari itu, ia melihat aktivitas para pekerja seperti biasa. Namun ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Seorang perempuan muda yang tidak dikenalnya. Ia bertanya kepada mandor ladang. Perempuan muda itu siapa? Mandor itu menjawab, itu adalah perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari Moab. Sejak pagi ia datang dan bekerja tanpa henti, hanya sebentar saja ia beristirahat. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Boas memperhatikan lebih jauh. Rut bukan hanya bekerja, ia bekerja dengan tekun. Boas kemudian mendekati Rut. Bagi Rut, momen itu mungkin terasa menegangkan. Seorang pemilik ladang berbicara langsung kepadanya, seorang pendatang yang tidak memiliki posisi. Namun yang ia dengar bukan teguran. Boas berbicara dengan kebaikan. Ia meminta Rut untuk tetap bekerja di ladangnya, tidak pergi ke ladang lain. Ia menjamin keamanannya, bahkan memerintahkan para pekerja laki-laki untuk tidak mengganggunya. Lebih dari itu, ia memberi izin kepada Rut untuk minum dari air yang disediakan bagi para pekerja, sesuatu yang tidak biasa bagi seorang asing. Rut terkejut. Ia tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti itu. Dengan rendah hati, ia sujud dan bertanya, "Mengapa aku mendapat perhatian seperti ini, padahal aku ini orang asing?" Boas menjawab dengan tenang, "Aku telah mendengar tentang semua yang kau lakukan untuk ibu mertuamu setelah kematian suamimu. Bagaimana engkau meninggalkan orang tuamu dan tanah kelahiranmu, dan datang kepada bangsa yang sebelumnya tidak kau kenal." Ia melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan Rut. Ia melihat kesetiaannya. Boas kemudian berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu."
Kiranya engkau mendapat upah sepenuhnya dari Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kata-kata itu menyentuh hati Rut. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Betlehem, ia tidak hanya merasa diterima, tetapi juga dihargai. Hari itu, Rut tidak hanya pulang dengan jelai. Ia pulang dengan harapan. Dari kerja keras yang sederhana di ladang, Tuhan mulai membuka jalan. Bukan dengan cara yang besar dan mencolok, tetapi melalui pertemuan yang tampak kebetulan. Namun sebenarnya, tidak ada yang kebetulan. Karena di ladang itu, di bawah terik matahari dan di antara bulir-bulir jelai yang dipungut satu persatu, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semua itu dimulai dari kesetiaan seorang perempuan yang mau melakukan hal kecil dengan sepenuh hati. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam kehidupan Rut. Ia tetap datang ke ladang setiap pagi, melakukan pekerjaan yang sama, memungut jelai yang tertinggal. Tidak ada yang berubah dari luar, ia masih membungkuk, berjalan dari satu baris ke baris lain, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Namun ada satu perbedaan besar. Kini ia berada di bawah perhatian Boas. Boas bukan sekadar pemilik ladang. Ia adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Cara ia berbicara kepada para pekerja saja sudah menunjukkan hal itu. Ketika ia datang, ia menyapa mereka, "Tuhan kiranya menyertai kamu," dan para pekerja menjawab, "Tuhan memberkati tuan." Di tengah lingkungan seperti itu, Rut mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana yang tidak hanya dipenuhi kerja keras, tetapi juga nilai dan kasih. Boas tidak melupakan Rut. Ia memperhatikan dari kejauhan bagaimana Rut bekerja. Ia melihat ketekunannya, kesungguhannya, dan kerendahan hatinya. Rut tidak mencari perhatian, tetapi justru karena itulah ia diperhatikan. Kemudian Boas melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan biasa. Ia memanggil Rut dan berkata agar ia tetap tinggal di ladangnya, mengikuti para pekerja perempuannya. Ia memastikan bahwa Rut tidak akan diganggu oleh siapapun. Lebih dari itu, Boas memberi perintah khusus kepada para pekerjanya, bukan hanya untuk tidak mengganggu Rut, tetapi juga untuk sengaja menjatuhkan beberapa bulir jelai agar bisa dipungut oleh Rut dengan lebih mudah. Itu bukan sekadar belas kasihan. Itu adalah kemurahan hati yang disengaja. Rut mungkin tidak langsung menyadari semuanya. Ia hanya tahu bahwa pekerjaannya hari itu terasa lebih ringan. Bulir-bulir jelai yang ia kumpulkan lebih banyak dari biasanya. Saat waktu makan tiba, Boas kembali menunjukkan perhatian yang tidak biasa. Ia mengundang Rut untuk makan bersama para pekerja. Ia tidak membiarkannya makan sendirian sebagai orang asing. Ia memberi roti, bahkan membagikan makanan panggang kepadanya sampai ia kenyang. Bahkan masih ada sisa. Bagi Rut, ini bukan hal kecil. Ia datang sebagai orang luar, tanpa status, tanpa hak. Namun di ladang itu, ia diperlakukan dengan hormat, bahkan seperti bagian dari keluarga. Semua itu bukan tanpa alasan. Boas telah mendengar cerita tentang Rut, bagaimana ia setia kepada Naomi, bagaimana ia meninggalkan segalanya, dan bagaimana ia memilih untuk mengikuti Tuhan Israel. Apa yang dilihat Boas bukan hanya seorang perempuan yang bekerja keras. Ia melihat hati. Ia melihat karakter.
ia melihat iman. Dan karena itulah, ia merespons bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Hari demi hari, Rut terus bekerja di ladang Boas. Ia tetap rendah hati, tetap tekun, tidak berubah meskipun menerima perlakuan yang baik. Ketika ia pulang dan membawa hasil jelai yang jauh lebih banyak dari biasanya, Naomi terkejut. "Di mana engkau memungut hari ini?" tanya Naomi. Rut menceritakan semuanya, tentang ladang itu, tentang seorang pria bernama Boas yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Ketika Naomi mendengar nama itu, sesuatu langsung terlintas dalam pikirannya. Boas bukan orang asing. Ia adalah kerabat dekat. Seseorang yang memiliki hak sebagai penebus keluarga. Hati Naomi yang sebelumnya dipenuhi kepahitan mulai melihat secercah harapan. Ia berkata kepada Rut, "Terpujilah dia oleh Tuhan, yang tidak meninggalkan kasih setianya kepada orang hidup dan orang mati." Untuk pertama kalinya sejak lama, Naomi melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya masa lalu yang pahit, tetapi kemungkinan masa depan yang dipulihkan. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Seorang perempuan yang setia memungut jelai di ladang. Dan seorang pria yang memilih untuk melihat, peduli, dan bertindak dengan kebaikan. Di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja, diam-diam, tetapi pasti. Mengatur pertemuan, membuka jalan, dan mulai menenun kembali kehidupan yang sempat hancur. Malam itu terasa berbeda di rumah sederhana Naomi. Rut pulang membawa jelai dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Bukan hanya itu, ia juga membawa sisa makanan yang diberikan kepadanya saat di ladang. Naomi terdiam sejenak melihatnya. Ini bukan kebetulan biasa. Dengan rasa penasaran yang bercampur harap, Naomi bertanya, "Di mana engkau bekerja hari ini? Di ladang siapa engkau memungut?" Rut menjawab dengan sederhana, "Nama orang yang ladangnya kukerjakan hari ini adalah Boas." Mendengar nama itu, hati Naomi seperti tersentak. Boas. Nama itu bukan asing. Itu adalah bagian dari masa lalu yang hampir ia lupakan. Masa ketika hidupnya masih utuh, ketika keluarganya masih lengkap. Dengan suara yang mulai bergetar, Naomi berkata, "Terpujilah dia oleh Tuhan, yang tidak meninggalkan kasih setianya kepada orang hidup dan kepada orang mati." Ada sesuatu yang berubah dalam nada suaranya. Selama ini, Naomi merasa hidupnya ditinggalkan, seolah-olah Tuhan tidak lagi memperhatikannya. Ia bahkan menyebut dirinya marah, pahit. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa kasih setia Tuhan masih bekerja. Dan Boas bukan sekadar orang baik. Ia adalah kerabat dekat mereka. Seseorang yang dalam hukum Israel memiliki peran penting, seorang penebus keluarga. Dalam budaya saat itu, seorang penebus memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memulihkan, dan menjaga kelangsungan nama keluarga yang hampir punah. Ia bisa membeli kembali tanah keluarga yang hilang, bahkan menikahi janda dari keluarga itu untuk meneruskan garis keturunan. Artinya, Boas bukan hanya membantu Rut di ladang. Ia adalah jawaban potensial atas masa depan mereka. Naomi mulai melihat gambaran yang lebih besar.
Apa yang sebelumnya tampak seperti kebetulan, Rut kebetulan pergi ke ladang Boas, kebetulan diperlakukan baik, kini terlihat sebagai bagian dari rencana yang lebih dalam. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia sedang bekerja. Pelan-pelan, melalui langkah-langkah kecil yang mungkin tidak langsung terlihat. Hati Naomi yang sebelumnya tertutup oleh kepahitan kini mulai terbuka. Ia belum sepenuhnya pulih, tetapi ada sesuatu yang mulai tumbuh, harapan. Ia berkata kepada Rut agar tetap tinggal di ladang Boas, mengikuti para pekerja perempuannya, supaya ia tetap aman dan terus menerima kebaikan yang sama. Rut mendengarkan. Seperti sebelumnya, ia tetap rendah hati dan taat. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia hanya melanjutkan apa yang sudah ia mulai, bekerja dengan setia setiap hari. Hari-hari berlalu. Rut terus memungut jelai di ladang Boas sepanjang musim panen. Setiap hari ia kembali dengan hasil yang cukup, dan setiap hari Naomi melihat bukti bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Di tengah rutinitas itu, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Bukan hanya kebutuhan fisik yang mulai tercukupi, tetapi juga hati yang mulai dipulihkan. Naomi yang dulu berkata, "Aku kembali kosong," kini mulai melihat bahwa ia tidak benar-benar kosong. Ia memiliki Rut. Dan sekarang, ia melihat kemungkinan bahwa Tuhan juga menyediakan masa depan melalui Boas. Harapan itu mungkin masih kecil. Belum pasti. Belum jelas bagaimana semuanya akan terjadi. Namun itu sudah cukup untuk mengubah cara Naomi memandang hidupnya. Dari yang semula hanya melihat kehilangan, menjadi mulai melihat kemungkinan pemulihan. Dan seringkali, itu adalah langkah pertama yang Tuhan lakukan. Bukan langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah hati terlebih dahulu. Karena ketika hati mulai melihat harapan, disitulah iman mulai hidup kembali. Musim panen hampir berakhir. Rut telah setia bekerja di ladang Boas selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kehidupan mereka memang mulai membaik, makanan cukup, keadaan lebih stabil. Namun Naomi tahu, ini belum menyelesaikan masalah yang lebih besar. Mereka masih tidak memiliki masa depan yang pasti. Suatu malam, Naomi duduk diam, berpikir dalam-dalam. Kini hatinya tidak lagi sepenuhnya dikuasai kepahitan. Ia mulai melihat bahwa Tuhan sedang membuka jalan. Dan kali ini, ia tidak ingin hanya menunggu. Ia ingin mengambil langkah. Dengan penuh perhatian, Naomi memanggil Rut. "Anakku," katanya lembut, "bukankah aku harus mencarikan tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah ungkapan kasih seorang ibu yang menginginkan masa depan yang baik bagi anaknya. Naomi kemudian menjelaskan rencananya. Ia tahu bahwa Boas adalah penebus keluarga mereka. Ia juga tahu bahwa malam itu, Boas akan berada di tempat pengirikan untuk menampi jelai, tempat di mana hasil panen dipisahkan dan dijaga. Naomi meminta Rut untuk bersiap, membersihkan diri, memakai pakaian terbaiknya, lalu pergi ke tempat itu. Namun bukan untuk menarik perhatian secara sembarangan. Rut diminta menunggu dengan bijak. Setelah Boas selesai makan dan minum, dan berbaring untuk beristirahat, Rut harus mendekat dengan tenang,
membuka bagian kaki Boas, dan berbaring di sana. Itu bukan tindakan yang tidak sopan seperti yang mungkin terlihat dari sudut pandang modern. Dalam budaya saat itu adalah cara simbolis untuk meminta perlindungan, sebuah permohonan kepada penebus agar mengambil tanggung jawab. Ini adalah langkah yang penuh risiko. Ruth adalah seorang perempuan. Ia datang sendirian di malam hari. Ia juga orang asing. Jika disalahartikan, tindakannya bisa merusak reputasinya. Namun Ruth tidak membantah. Ia tidak mempertanyakan rencana itu. Dengan sederhana ia berkata, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Itulah iman yang nyata. Bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi berani melangkah meskipun tidak ada jaminan hasil. Malam itu, Ruth melakukan tepat seperti yang Naomi katakan. Ia datang diam-diam ke tempat pengirikan. Dari kejauhan, ia melihat Boas. Setelah selesai makan dan minum, Boas berbaring di dekat tumpukan jelai, mungkin untuk menjaganya. Semua berlangsung tenang. Ruth menunggu saat yang tepat. Lalu dengan hati-hati, ia mendekat. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan yang berlebihan. Ia membuka bagian kaki Boas dan berbaring di sana. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, Boas terbangun. Ia terkejut merasakan ada seseorang di dekat kakinya. "Siapakah engkau?" tanyanya. Dalam kegelapan, Ruth menjawab dengan lembut. "Aku Ruth, hambamu. Bentangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah penebus." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Ruth tidak menuntut. Ia tidak memaksa. Ia hanya menyerahkan dirinya dalam kerendahan hati, memohon perlindungan, memohon pemulihan, sesuai dengan hukum Tuhan. Boas terdiam sejenak. Namun responsnya bukan kemarahan atau penolakan. Ia melihat hati Ruth. Ia berkata, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan, anakku. Kesetiaanmu yang terakhir ini lebih besar dari yang pertama." Boas memahami apa yang dilakukan Ruth. Ia tahu bahwa Ruth tidak mencari keuntungan pribadi. Ia tidak mengejar pria yang lebih muda atau kehidupan yang lebih mudah. Ia tetap berjalan dalam jalan yang benar, dalam kesetiaan dan kehormatan. Namun Boas juga jujur. Ia mengatakan bahwa memang benar ia adalah penebus, tetapi ada seorang lain yang lebih dekat hubungannya dan memiliki hak lebih dulu. Meski begitu, ia berjanji. Jika orang itu tidak mau menebus, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Itu adalah janji yang kuat. Sebelum pagi tiba, Boas memastikan Ruth pulang dengan aman. Ia bahkan memberinya jelai sebagai tanda bahwa ia tidak datang dengan sia-sia. Ruth kembali kepada Naomi. Dengan hati berdebar, ia menceritakan semua yang terjadi. Naomi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan kali ini, ia tidak lagi gelisah seperti dulu. Dengan keyakinan, ia berkata, "Tinggallah diam, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana perkara ini berakhir. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya hari ini juga." Ada ketenangan dalam kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, Naomi tidak hanya berharap,
ia percaya. Langkah iman telah diambil. Sekarang, mereka menunggu. Dan di balik semua itu, Tuhan sedang menggerakkan bagian terakhir dari rencananya. Pagi itu, suasana Betlehem berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai beraktivitas, pasar mulai ramai, dan para tua-tua berkumpul di pintu gerbang kota, tempat di mana urusan hukum dan keputusan penting biasanya diselesaikan. Namun bagi Boas, hari itu bukan hari biasa. Ia tidak menunda. Seperti yang telah ia janjikan kepada Rut, ia segera pergi ke pintu gerbang kota untuk menyelesaikan perkara penebusan. Ia tahu bahwa ada satu orang lain yang lebih dekat hubungan keluarganya dengan Elimeleh, yang memiliki hak lebih dulu untuk menebus. Boas duduk di sana, menunggu. Tidak lama kemudian, orang yang dimaksud lewat. Boas memanggilnya dan mengajaknya duduk. Ia juga mengumpulkan 10 orang tua-tua sebagai saksi, menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan bukan keputusan pribadi, tetapi keputusan yang sah dan terbuka. Dengan tenang dan bijaksana, Boas mulai menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa Naomi, yang kembali dari Moab, menjual tanah milik keluarga Elimeleh. Menurut hukum, kerabat terdekat memiliki hak untuk menebus tanah itu agar tetap berada dalam keluarga. Orang itu mendengarkan. Ketika ditanya apakah ia ingin menebusnya, ia langsung menjawab, "Aku akan menebusnya." Secara ekonomi, itu keputusan yang menguntungkan. Namun Boas belum selesai. Ia menambahkan satu hal penting, bahwa pada saat orang itu menebus tanah tersebut, ia juga harus mengambil Rut, perempuan Moab itu, sebagai istri, untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal melalui keturunannya. Mendengar hal itu, orang tersebut berubah pikiran. Ia berkata, "Aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkaulah yang menebusnya." Dengan kata lain, ia mundur. Tanggung jawab itu kini sepenuhnya berada di tangan Boas. Di hadapan para saksi, ia menyatakan dengan jelas bahwa ia akan menebus semua milik Elimeleh, Mahlon, dan Kilion, dan juga mengambil Rut sebagai istri, untuk meneruskan nama keluarga yang telah hilang. Para tua-tua dan orang-orang yang hadir menyaksikan dan memberkati keputusan itu. Mereka berkata, "Kiranya Tuhan membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea, yang keduanya membangun rumah Israel." Itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah doa, bahwa dari keputusan ini, sesuatu yang besar akan lahir. Dan benar, yang terjadi hari itu bukan hanya penyelesaian hukum. Itu adalah pemulihan. Boas tidak hanya menebus tanah. Ia menebus masa depan. Ia mengangkat Rut, seorang perempuan asing, menjadi bagian dari keluarga, memberinya tempat, nama, dan kehormatan. Waktu berlalu, dan kehidupan mulai berubah secara nyata bagi Rut dan Naomi. Rumah yang dulu sunyi kini kembali dipenuhi harapan. Apa yang sebelumnya terasa mustahil, pemulihan, masa depan, bahkan sukacita, perlahan menjadi kenyataan. Tuhan memberkati Rut. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran itu bukan hanya membawa kebahagiaan bagi Rut dan Boas, tetapi juga menjadi titik balik bagi Naomi.
Perempuan yang dulu merasa kosong kini kembali memiliki sesuatu untuk digenggam, sebuah kehidupan baru di tengah keluarganya. Para perempuan di Betlehem berkumpul dan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan, yang tidak membiarkan engkau pada hari ini tidak mempunyai penebus." Mereka melihat apa yang telah terjadi. Naomi yang dulu pulang dengan hati hancur kini tidak lagi sendiri. Tuhan tidak melupakan dirinya. Bahkan melalui Rut, menantunya yang asing, Tuhan menghadirkan pemulihan yang tidak pernah ia bayangkan. Mereka juga berkata bahwa Rut lebih berharga baginya daripada 7 anak laki-laki. Itu pernyataan yang sangat kuat. Di budaya saat itu, memiliki anak laki-laki adalah simbol kekuatan dan masa depan. Namun Rut, dengan kesetiaan dan kasihnya, melampaui semua itu. Naomi mengambil bayi itu dan menggendongnya. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajahnya dipenuhi kehangatan. Hatinya yang dulu pahit kini mulai dipenuhi sukacita yang baru. Ia yang dulu berkata, "Aku kembali kosong," kini memegang bukti bahwa Tuhan telah mengisinya kembali. Anak itu diberi nama Obed. Dan tanpa banyak orang sadari saat itu, kelahiran Obed bukan hanya tentang satu keluarga yang dipulihkan. Ia adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Obed kelak menjadi ayah dari Isai. Isai menjadi ayah dari Daud. Raja Daud, raja terbesar dalam sejarah Israel. Artinya, Rut, seorang perempuan Moab yang dulu hanya dikenal sebagai orang asing, menjadi bagian dari garis keturunan raja. Bahkan lebih dari itu, dari garis keturunan inilah, pada akhirnya, akan lahir Yesus Kristus. Sebuah kisah yang dimulai dari kelaparan, kehilangan, dan kepahitan. Berujung pada penggenapan rencana Tuhan yang kekal. Naomi mungkin tidak pernah membayangkan semua ini. Ketika ia kehilangan suami dan anak-anaknya, ia mengira hidupnya telah berakhir. Ketika ia kembali ke Betlehem, ia hanya melihat kekosongan. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat awal dari pemulihan. Ia melihat kesetiaan Rut. Ia melihat hati Boas. Dan ia menyusun semuanya menjadi bagian dari rencananya yang sempurna. Dari kepahitan menjadi sukacita. Dari kehilangan menjadi pemulihan. Dari tidak memiliki apa-apa, menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Kisah ini mengingatkan satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan cerita di tengah jalan. Bahkan ketika semuanya terasa hilang. Bahkan ketika hidup terasa pahit. Tuhan masih bekerja, diam-diam, tetapi pasti. Dan pada waktunya, ia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.